baik. Oh iya Bu Reni, kemarin katanya mau bercerita sesuatu dengan saya. Cerita tentang apa ya? Iya Bu Pipi, saya memang perlu teman untuk menceritakan masalah saya. Barangkali Bu Pipi bersedia mendengarkan dan membantu saya. Baiklah Bu, apa yang bisa saya bantu? Dan apa tujuan yang ingin Ibu dapat dari bahan diskusi kita hari ini? Iya Bu Pipi, kemarin kan saya sudah disupervisi oleh pengawas. Setelah disupervisi, saya kena teguran oleh pengawas karena saat saya mengajar, saya tidak menggunakan buku teks. Kan saya mengajar tentang pengamatan lingkungan di sekitar luar sekolah. Lalu pengawas melaporkannya kepada kepala sekolah sehingga saya ditegur oleh kepala sekolah. Nah, seperti itu ceritanya Bu Pipi. Mungkin Bu Pipi bisa mencarikan solusi untuk saya. Oh jadi begitu. Bukankah saat Bu Reni mengajar sudah menunjukkan potensi Ibu dengan mengajar manfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kelas tanpa menggunakan buku teks? Apakah saat mengajar kemarin Ibu telah mengacu pada kurikulum? Sudah Bu Pipi, sudah sesuai. Cuma saya menggunakan lingkungan di sekitar kelas. Tapi pengawas mengatakan mengapa tidak membawa buku teks. Padahal saya sudah menggunakan kompetensi dasar dan kurikulum yang sesuai. Ternyata pengawas tidak setuju. Tetap harus ada sumber buku teks sebagai pengajaran. Solusinya bagaimana ya Bu? Oh begitu ceritanya. Nah, kira-kira dari diskusi kita hari ini kita mencari solusi apa ya yang diinginkan oleh Bu Reni? Saya inginnya mencari solusi untuk menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa saya itu sudah benar. Kadang-kadang saya memang menggunakan media di luar buku teks karena anak-anak suka bosan karena selalu melihat buku teks sehingga saya memodifikasi cara mengajar. Saya mengajak anak-anak keluar kelas. Jadi mereka tidak dominan pada buku teks. Begitu maksud saya. Jadi bagaimana cara saya menjelaskan kepada kepala sekolah ya, Bu? Oh begitu. Jadi Ibu mengharapkan nanti Ibu bisa menemukan solusi dari masalah Ibu ini. Sebenarnya Bu, ketika pembelajaran, apakah Ibu sudah mempersiapkan bahan ajar bagi murid? Sudah Bu, mulai dari RPP, media, serta rubrik penilaian. Sebenarnya saya sudah mengajar dengan media video dan PPT. Kemarin saya menggunakan PowerPoint. Setelahnya, anak-anak melanjutkan pengamatan di luar kelas. Kemudian anak-anak berdiskusi dan bertanya, serta saya juga merespon kegiatan mereka. Cuma saat kegiatan saya tidak memegang buku teks. Iya ya Bu, padahal sudah bagus. Ibu sudah memanfaatkan lingkungan. Ibu juga sudah mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Ibu. Nah, kemarin apakah Ibu punya kendala saat mengajar tanpa buku teks tersebut? Saya kemarin tidak ada kendala loh Bu. Bahkan sebelum saya mengajar, malamnya saya sudah menyiapkan segala sesuatunya seperti mencari berbagai bahan acuan. Saya membuat media pembelajaran yang sesuai kurikulum untuk murid saya. Saya juga merangkum dan beberapa buku lalu saya sajikan dalam bentuk PowerPoint supaya menarik perhatian murid-murid. Nah, itu sangat luar biasa loh Bu Reni. Kan Ibu sudah memanfaatkan sumber belajar lainnya, serta merangkum dari buku teks dalam bentuk PowerPoint. Lalu bagaimana hasil belajar murid dari pembelajaran tersebut? Murid-murid justru lebih bersemangat Bu Pipi karena setelah pengamatan di luar kelas mereka meminta menuliskan kembali hasil pengamatannya di kelas, di kertas untuk ditempelkan di dinding kelas. Di dinding kelas telah dibuat bermacam pohon literasi sehingga setiap murid bisa melihat hasil kegiatan kelompok lain. Jadi intinya hasil belajar murid-murid lebih meningkat kan Bu? Dan juga mereka jadi lebih semangat saat belajar. Iya, anak-anak jadi lebih bersemangat dalam belajar dan secara tidak langsung kegiatan sosial emosional juga muncul dari kegiatan pembelajaran tadi. Jadi Bu, kira-kira Ibu mau menyampaikan kepada kepala sekolah bagaimana? Kita bisa mencari solusi dulu. Bagaimana cara penyampaiannya kepada kepala sekolah? Saya akan datang ke kepala sekolah dan menyampaikan bahwa dalam pembelajaran saya sudah menyiapkan pembelajaran mulai dari RPP, media, lalu sumber belajar lainnya. Kemarin sepertinya pengawas tidak melihat RPP saya, jadi tidak terlihat sumber belajar lainnya. Jadi kegiatan pembelajaran saya tidak menyimpang dari kurikulum, tidak menyimpang juga dari kompetensi dasar. Cuma saya hanya mengembangkan cara mengajar saya. Nah, itu sudah bagus sekali Bu. Nanti Ibu bisa menjelaskan kepada kepala sekolah tahapan yang sudah bagus itu. Nah, kira-kira kapan Ibu akan menghadap kepala sekolah? Secepatnya saya akan menghadap kepala sekolah. Iya, bagus sekali Bu. Jadi Ibu Reni sudah tahu kan apa yang akan Ibu lakukan?
Iya, saya sudah tahu. Pertama-tama, saya akan menemui wakil kurikulum, lalu menjelaskan permasalahan saya dengan beliau. Lalu kami akan bersama-sama menghadap kepala sekolah. Saya akan sampaikan cara mengajar saya kepada kepala sekolah pada hari saya di supervisi. Nah, jangan lupa hasil belajar anak dilampirkan sebagai pendukung bahwa pembelajaran dengan sumber belajar lainnya bisa meningkatkan hasil murid. Iya, saya sudah mempersiapkannya. Nah, Ibu sudah menyampaikan segala permasalahannya. Lalu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Saya ingin dukungan dari teman-teman sejawat dan saya juga butuh motivasi yang saya lakukan tadi tidak salah. Jadi nanti kepala sekolah bisa menyampaikan kepada pengawas. Semangat Ibu Reni. Semoga apa Ibu sampaikan nanti dapat dipahami oleh kepala sekolah. Harapan dan doa saya hasilnya akan baik. Terima kasih Bu Pipi sudah mau berdiskusi dengan saya. Saya sekarang merasa lebih tenang dan kembali bersemangat. Iya Bu Reni, sama-sama ya.